Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 Desember 2021 hanya di SCTV 1 semua. Di episode selanjutnya terlihat si Kevin yang mau pulang dari kafe, tiba-tiba datanglah anak buahnya yaitu si Tony. Dia juga gagal untuk mencelakakan Pak Fajar. Lalu dia juga dimarahin oleh si Kevin. Lalu si Kevin juga ngomong kepada si Tony, pokoknya sekarang musuh kita sudah bertambah, yaitu adalah Fajar dan si Aliasate. Juga dia ngomong kepada si Tony, ditambah sama Mbak Lia, kata si lurus tunjung si Alia si Hiledater. Lalu mereka juga dia pergi dari kafe itu. Dan terlihat di sisi lain si lurus tunjung si Priska dia ketinggalan sendiri, dan dia juga dalam hatinya ngomong, kenapa si Aliasate sama si Kevin mengganggu rencana saya? Saya tadinya mau mendekati Pak Fajar yang tajir itu, kata batinnya si lurus tunjung si Priska. Sekarang kacau, kata si Priska dalam batinnya. Lalu di sisi lain terlihat di sini Balia juga lagi mencari-cari bukti di rumahnya Tante Merin untuk bisa membebaskan Tante Merin dari penjara. Tiba-tiba ada yang mengketok pintu dan dia juga keluar dari kamar Tante Merin. Pas membuka pintu, yang datang tiada lain itu adalah Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Mbak Lia. Lalu di sini juga nggak lama kemudian datanglah Lucky sama Dewi ke rumahnya Tante Merin. Di sini juga dia diajak makan malam sama Pak Fajar. Pas lagi makan malam, Pak Fajar juga ngomong kepada Lucky sama Dewi, kamu ada tugas untuk kamu. Kamu harus selidiki hilangnya tas di kafe itu, kata Pak Fajar kepada Lucky dan Dewi. Singkat cerita di sini, Pak Fajar sudah bicara kepada Lucky sama Dewi, dan Dewi juga dia pamitan dari hadapannya Pak Fajar. Dia juga akan menuju ke tempat yang sudah dikasih alamatnya oleh Mbak Lia. Lalu terlihat Pak Fajar juga singkat cerita dia juga membesuk lagi Tante Merlin. Gak lama kemudian Tante Merlin juga dibawa polisi ke ruang jenguk, dan di sini juga Mbak Lia juga sangat kaget, dan dia juga melihat wajahnya Tante Merlin dia sangat pucat dan dia merah-merah bengkak-bengkak, dan Tante Merlin juga dia mewek. Di sini juga Pak Fajar juga langsung dia bangun dari tempat duduknya, langsung memegang pipinya Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga dalam batinnya dia, kenapa kok saya sangat senang dan nyaman kalau dipegang sama Pak Fajar, kata batinnya Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga dia ngomong kepada Pak Fajar, kamu bisa kan membantu saya pokoknya minta maaf kepada kamu, saya sudah jahat kepada kamu, kata Tante Merlin kepada Pak Fajar. Saya akan membantu Tante Merlin, kata Pak Fajar kepada Tante Merlin. Lalu di sini juga Balia juga dia melihatkan Tante Merlin dibawa lagi oleh polisi ke tahanan karena waktu besuk sudah habis. Lalu di sisi lain di sini Lucky sama Dewi dia sampailah ke kafe itu di mana kejadian tasnya Tante Merlin hilang, dan dia juga melihat CCTV kafe itu. Di sini dia juga sudah mendapatkan bukti. Pas dia lagi melihat di CCTV, tiba-tiba HP-nya Lucky bunyi. Dia juga sangat senang dan dia juga melihat HP-nya bahwa HP Tante Merlin dia sudah aktif. Kita bisa mengejar masa di mana orang yang telah mencuri tasnya Tante Merlin, kata Lucky, dan dia juga pamitan dari tempat kafe itu. Lalu sisi lain Bu Farah dia mau pergi ke kantor, dan di sini juga si Broko Kroni dan si Livia juga dia lagi ngomongin masa lalu lah. Tiba-tiba datanglah Dewa sama Nana. Di sini terjadilah Dewa sama si lurus tunjung si Broko Kroni, si Bibir Ember juga dia cekcok, dan si Broko Kroni juga dihajar oleh Dewa. Singkat cerita Bu Farah juga dia langsung dia keluar dan mau pergi ke kantor Cahaya Nanda. Pas Bu Farah sudah pergi, gak lama kemudian datanglah Pak Fajar sama Mbak Lia karena dia mau ngomong sama Bu Farah. Tapi gak lama kemudian keluarlah Nana sama Dewa, dia mau pergi ke kantornya. Lalu Nana juga ngomong, Mama sudah berangkat tadi, kakak cepat-cepat susul Mama, takut nanti berkelahi lagi sama Lula, kata Nana kepada Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga sudah dikasih tahu sama Nana
bahwa Bu Farah sudah pergi ke kantor, dia juga gak lama kemudian dia juga berangkat dia pergi ke kantor Cahaya Nana. Lalu di sisi lain Bu Farah juga sampai ke kantor Cahaya Nana. Dan di sini juga karyawannya kantor Cahaya Nana dia juga ngomong kepada Bu Farah masalah berkas itu sudah dikasihkan kepada Lula. Singkat cerita, Bu Farah juga dia ke ruang kerjanya Lula dan di sini terjadilah cekcok antara Bu Farah sama Lula. Lula juga dia habis-habisan dimaki-maki, dihina-hina sama para buana. Lalu Lula juga dia langsung nelpon kakaknya dan di sini pas nelpon kakaknya Bu Farah tidak sadar bahwa telepon itu belum dimatiin oleh Lula. Dia malah menjelek-jelekan Nana, kamu itu sama kayak kakak kamu, tidak berguna, kata para buana. Pokoknya kita di sini akan dibikin darting oleh para buana yang kumat lagi jahatnya. Lalu Nana juga di sini juga nggak lama kemudian dia juga langsung menutup telepon dan dia juga akan pergi ke kantor Cahaya Nanda. Kalau terlihat di sisi lain di sini Pak Fajar sama Balia juga sampailah ke kantor Cahaya Nanda. Lalu di sisi lain si Kelvin sama si Alias Letel dan juga si Tony dia menyabotase motornya Pak Fajar, dia ngebolongkan remnya motornya Pak Fajar. Lalu di dalam kantor Cahaya Nanda di sini Pak Fajar juga melihat Lula yang lagi bercekcok sama Bu Farah. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Bu Farah, tapi Bu Farah dia malah ngomong kepada Pak Fajar, sekarang pilih sama Pak Fajar, milih saya apa milih Lula, kata Bu Farah kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini diam dan terlihat Lula juga langsung ngomong kepada Pak Fajar, mendingan saya aja yang keluar dari sini Pak, kata Lula sambil pergi dari kantor Cahaya Nanda. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia tidak terima dan dia juga langsung mengejar Lula. Lula juga langsung ke parkiran motor dan terlihat Pak Fajar juga mengejar Lula. Lalu Lula juga dikejar sama motornya Pak Fajar yang sudah disabotase oleh si Nurus Tunjung, si Kelvin dan si Tony. Lalu terlihat di sini ada taksi yang berhenti dan terlihat di sini Nana keluar dari taksi itu. Pas dia mau menutupkan pintu, tiba-tiba ada motor Pak Fajar yang remnya blong. Lalu pintu itu juga ketabrak sama motornya Pak Fajar. Lalu tangannya Nana juga kejepit sama pintu mobil taksi itu. Lalu Pak Fajar juga langsung dia menghampiri Nana yang kesakitan. Lalu Nana juga suruh Pak Fajar mengejar Lula. Lalu Pak Fajar mengejar Lula, Nana juga langsung pergi ke dalam kantor Cahaya Nanda. Lalu terlihat di sisi lain si Nurus Tunjung, si Alias Yatel sama si Kelvin dan si Tony juga sangat senang melihat kejadian ini. Pak Fajar sudah menyelakai Nana karena dia juga senang dan si Nurus Tunjung, si Alias Yatel juga dia masuk ke kantor Cahaya Nanda. Lalu di sini Nana juga sampailah ke kantor Cahaya Nanda dan terjadilah di sini cekcok antara Bu Farah sama Nana. Pokoknya kita akan dibikin darting oleh kelakuannya Bu Farah kayak orang stres, dia marah-marah kepada Nana dan Lula. Lalu dia tidak sadar bahwa di sisi lain juga ada yang mendengarkan, memerhatikan dia. Tidak lain itu ada si Alia, si Latel. Lalu terlihat datanglah Pak Fajar, dia juga langsung menggendeng Nana akan dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba datanglah Dewa dan Dewa juga langsung menarik Pak Fajar dan mendorongkan Pak Fajar. Lalu di sini terlihat tangannya Nana juga memar-memar dan di sini tangannya Nana memar-memar itu karena Pak Fajar. Dewa juga sangat geram dan dia juga langsung menghajar Pak Fajar. Pak Fajar juga langsung nyungsep di pelukannya Balia. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Dewa, tapi Dewa tidak didengar dan dia juga langsung membawa Nana ke rumah sakit. Ternyata Nana pas di rongsen tangannya dia mengalami retak tulang tapi bisa disembuhkan. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelon, lobati soledat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.